Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Bidang Studi, PGSD, gelombang 2 tahun 2024 dengan LPTK, Universitas Tanjung Pura. Kami menyajikan podcast yang berisikan pandangan kami mengenai perjalanan pendidikan nasional. Selanjutnya, perkenankan saya untuk mengenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama, ada Rizky Rinaldi. Selanjutnya ada Anastasia Santopar. Kemudian ada Mutia Marlita. Terakhir adalah Mayang Sofia Putri. Pada sesi pertama ini, kami mendiskusikan praktik pendidikan yang memberikan belenggu kepada siswa dan mencoba untuk merefleksikannya pada perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan. Selamat menyimak para pembelajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata belenggu memiliki makna ikatan atau menjadikan tidak bebas lagi. Menurut Satir, 2016, pada konteks pendidikan kata belenggu diartikan sebagai proses yang membatasi ruang kreativitas anak-anak, sehingga anak-anak tersebut menjadi tidak mandiri dan sulit mengekspresikan dirinya melalui kreasi yang dibuatnya. Perjalanan pendidikan di Indonesia mengalami banyak perubahan terutama pada era sebelum dan sesudah kemerdekaan. Walaupun demikian, banyak sekali praktik pendidikan di era sekarang yang mencerminkan proses yang membelenggu peserta didik agar mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia. Seperti yang diketahui, guru baiknya selalu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa pertanyaan-pertanyaan. Ini bertujuan agar peserta didik ikut serta berperan aktif dalam pembelajaran. Namun, yang menjadi masalah ketika peserta didik merespon pertanyaan yang diberikan oleh guru lalu jawabannya salah kurang tepat. Seringkali tanpa disadari yang dilakukan guru adalah menjudgment secara langsung jawaban peserta didik, dengan mengatakan, salah, bukan, dan sebagainya. Meskipun jawabannya salah, alangkah baiknya guru tidak mesti mengatakan itu salah di hadapan peserta didiknya secara langsung. Karena hal seperti ini dapat membunuh kepercayaan diri peserta didik, sehingga apa yang terjadi? Peserta didik pun menjadi takut dan tidak merasa bebas untuk berekspresi, berpendapat, berargumen, bertanya, dan lain sebagainya. Ketika peserta didik menjawab dengan jawaban yang salah, mestinya guru harus memberikan reward kecil berupa pujian karena telah berani merespon. Dan juga guru bisa spekulasi mengalihkan kepada peserta didik lain untuk menjawab, misalnya dengan mengatakan kepada peserta didik, ada jawaban lain. Meskipun maksudnya sama, tapi menggunakan kalimat sederhana seperti itu tidak akan membuat peserta didik merasa terhakimi. Menurut kami saat ini guru kurang menanamkan dalam dirinya bahwa suatu kesalahan yang diberikan oleh peserta didik juga merupakan bagian dari proses belajar. Selanjutnya, proses pembelajaran masih dominan pemberian materi, sehingga peserta didik kurang memperoleh pengalaman-pengalaman belajar baru yang dapat menstimulus peserta didik untuk mengeksplor dirinya sendiri, minat, bakat, kreativitas, kemandiriannya, dan lain sebagainya. Hal ini juga kadang disebabkan oleh kekurangan sarana dan prasarana, sehingga tidak mampu memfasilitasi pemberian pengalaman belajar dengan baik. Dalam tulisan ini, kami juga merujuk kepada Siswadi 2022 yang mengkritik sistem dehumanisasi dalam bidang pendidikan. Konsep dehumanisasi memiliki makna yang senada dengan praktik pendidikan yang membelenggu, di mana kedua konsep tersebut membatasi kreativitas siswa sehingga tidak mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia. Salah satu hal yang menarik adalah hubungan guru yang menghambat siswa. Maksud dari menghambat tersebut adalah sikap seorang guru yang tidak bisa adil, baik itu di antara murid yang berasal dari kalangan elit dengan yang miskin, maupun antara murid yang mendapatkan nilai yang tinggi dengan murid yang mendapatkan nilai yang rendah. Pola pikir semacam itu akan menjadikan sekolah sebagai tempat yang melahirkan kelas-kelas atau kelompok siswa ke dalam kategori unggul, sedang, dan lemah. Sehingga hal ini akan menghilangkan makna belajar yang sesungguhnya, di mana seharusnya seseorang belajar hanya untuk belajar tanpa terikat dengan status sosial ataupun pekerjaan yang ingin dicapai ke depannya. Pada sesi kedua ini, kami mendiskusikan model-model pendidikan yang kami anggap mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik yang belum merdeka. Model pendidikan yang kami lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik saat ini, yaitu dengan diterapkannya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini menerapkan konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton.
Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia, suasana yang happy. Bahagia bagi peserta didik maupun para guru. Berikut beberapa model yang dapat melepaskan belenggu yang belum memberikan peserta didik, yaitu 1. Model pembelajaran penemuan, discovery learning, yaitu model menekankan pada proses memahami secara aktif dan mandiri suatu konsep materi untuk menarik kesimpulan. 2. Model pembelajaran berbasis inquiry, inquiry-based learning, yaitu model yang membimbing peserta didik secara mandiri mengajukan pertanyaan, penelitian untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Peserta didik dapat melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, merencanakan penelitian, mengumpulkan data atau informasi dan penelitian, menganalisis data, merancang kesimpulan dan mengkomunikasikan informasi. 3. Model pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, yaitu salah satu model pembelajaran menghadapkan peserta didik pada masalah di kehidupan nyata yang mereka alami serta masalah yang disajikan bersumber dari kehidupan sehari-hari yang relevan. 4. Model pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai langkah awal untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman kegiatan kehidupan nyata. Pada sesi terakhir ini, kami memikirkan bersama hal-hal yang bisa kami berikan untuk menjadi model pendidikan sehingga dapat melepaskan belenggu pada peserta didik. Model-model pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik dengan memberikan kebebasan belajar sesuai kemampuan masing-masing. Sebelum menerapkan sistem pembelajaran, guru harus terlebih dahulu mengetahui karakteristik peserta didik melalui observasi terhadap peserta didik, dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik sehingga guru dapat menentukan model pembelajaran yang paling tepat yang bisa diterima oleh peserta didik. Kemudian dalam menilai peserta didik, guru tidak hanya menilai pada hasil akhir namun juga pada saat proses pembelajaran. Pada pembelajaran saat ini dapat mengganti apa yang telah lama berjalan, yaitu pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-based learning, sepenuhnya menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, student-centered learning, sehingga peserta didik dapat mengonstruksi pemahaman mereka sendiri. Selain itu, guru harus menyiapkan dan melatih peserta didik bukan hanya mengenai pengetahuan tapi juga keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk kehidupan. Misalnya keterampilan 4C, critical thinking, creativity, collaboration and communication, literasi digital dan sebagainya. Tidak terasa podcast yang kami sajikan dalam rangka menyampaikan hasil diskusi kelompok telah usai. Untuk menutup sesi podcast ini, perkenankan saya untuk membacakan sebuah pantun. Seperti embun pagi menyelimuti, obrolan kita penuh arti. Sampai jumpa lagi di waktu nanti. Salam hangat dari hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.